Sebagai Ainun. Kami itu di sini keluarga yang ditindas dan dianiaya secara lisan oleh keluarganya Mardani. Enggak, keluarganya cuma Mardaninya aja. khususnya Mardaninya. Kalau yang lain sih istrinya si Encun terus Babi itu sangat baik sama kita. Karena mereka baik sama kita, makanya Mardani juga sirik sama kita gitu. Lu tuh lemot banget Sok. Makanya tuh belakon lu cuci, jadi otakku lagi lemot. Ya, pemirsa, sekarang kita mau bagi-bagi sahur. Ih, Bapak. Kalau bener loh, Pak. Dari awal udah buka bareng, udah sahur bareng. Baru hari ini saya absen. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan pertama Pipik Dian Irawati tanpa kehadiran sang suami. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tak ada lagi di sisi. Pipik jelas merasa sedih. Namun demikian, hidup harus terus berlanjut. Yang sudah pergi tak akan mungkin kembali lagi. Cobaan kian terasa berat karena Pipik tak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah demi kebutuhan rumah tangga. Ia masih terikat masa idah. Namun Pipik tak habis akal. Butiknya yang selama ini menyewa tempat di sebuah mal di Tangerang kini dialihkan ke rumah. Dan jadilah Pipik menjalankan bisnis tanpa harus melanggar masa idah. Butik sih memang kemarin kan butiknya sempat di salah satu mall di daerah Tangerang. Cuman karena di sana jauh, terus juga masa perpanjangannya kan sudah habis. Dan banyak request dari pengajian, dari jamaah juga kalau mereka mau lihat-lihat baju kejauhan ke sana, akhirnya suruh bikinlah di rumah gitu. Sebenarnya sebelum almarhum meninggal juga sudah ada sih di sebelah sini, cuma karena pas pengajian crowded banget kan, jamaah rame, akhirnya kita pindah-pindahin ke atas, kita simpan, dan sekarang sudah ada. Alhamdulillah juga Adiba sudah mengeluarkan brand sendiri gitu kan, dia sudah ngedesain sendiri, ya seneng lah saya gitu kemarin. Bi dapat nggak Bi? Ini rancangan Adib. Coba Mi. Pokoknya yang inilah, ini semua nih. Butik ini ternyata cukup terkenal juga. Buktinya, Fatin kala masih berjuang di panggung X Factor Indonesia sempat memakai busana muslimah dari butik Pipik. Ini kemarin yang dipakai Fatin. Ini dia, ya waktu Yuk. iya waktu pakai Fatin. Semasa hidupnya, selain berdakwah dan berkarir di dunia hiburan, Uje juga berusaha mengembangkan bakat bisnisnya bersama Pipik. Tahun 2006 silam, kami sempat mewawancarai Uje seputar bisnis butiknya tersebut. Nah ini salah satu siasat sebetulnya untuk istri juga punya kegiatan. Karena selain dia kuliah, terus mengurusi anak, gitu kan, dia punya aktivitas ini. Nah sebetulnya di balik itu yang paling besar adalah apa? Untuk membuat kita lebih dekat dengan jemaah. Karena mereka sering kali tanya, Uje bajunya beli di mana sih? Uje ada nggak bajunya? Buka ini nggak, buka itu nggak? Oh ya udah, kenapa kita nggak bikin Uje Gallery aja, gitu kan? Jika Pipik masih setia berdiam diri di rumah, Adiba dan Abizar dengan ceria turut dalam rombongan sebuah klub motor gede melakoni sahur on the road. Mereka mengunjungi panti asuhan, lalu membagi-bagikan makanan ke sebuah masjid yang terletak tak jauh dari makam sang ayah. Jadi pemirsa, sekarang kita mau sahur on the road. Kita mau OTW karet. Oke, ikutin terus ya. Ya pemirsa, kita mau jalan sekarang menuju karet. Ya pemirsa, sekarang kita mau bagi-bagi sahur di salah satu masjid di Karet. Dekat pemakaman ayah? Tiap di belakang pemakaman. Tepat. Pemakaman Abi. Iya. Nah, ini sudah. Ini mau siapa? Oh, siapa? Tadinya kita mau ke Setiabudi, cuman takut keburu kita nggak sahur, akhirnya kita sahur dulu dan nggak jadi ke Setiabudi. Sekarang kita mau pulang, acaranya alhamdulillah udah selesai.
Primus menjadi musuh utama yang ingin disingkirkan Teddy Syah. Teddy Syah yang selalu bikin onar di daerahnya berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Primus yang dituding mempengaruhi ayah Teddy yang bermaksud mewakafkan tanahnya untuk pembangunan madrasah. Kisah ini memang bukan nyata, melainkan cerita dalam sinetron Anak-anak Manusia. Saya di sini sebagai Mawi, ya. Ini istri saya. Kehidupan nyata maupun di dalam Anak-anak Manusia sebagai Ainun. Kami itu di sini keluarga yang ditindas dan dianiaya secara lisan oleh keluarganya Mardani. Enggak, keluarganya cuma Mardaninya aja. khususnya Mardaninya. Kalau yang lain sih istrinya, si Encun, terus Babi itu sangat baik sama kita. Karena mereka baik sama kita, makanya Mardani juga sirik sama kita gitu. Lu tuh lemot banget, Sok. Makanya tuh belakon lu cuci, jadi otakku nggak lemot. Di tempat lain, Tegar juga sangat bahagia karena bisa berjumpa dengan ayah kandungnya. Selain itu, Tegar juga menyempatkan diri mengunjungi pesantren tempatnya menimba ilmu dulu. Seperti apa pertemuan Tegar dengan ayah kandungnya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Tegar bertemu ayah kandungnya. Tegar yang kini telah menjelma menjadi seorang artis, ternyata tetap terbuka dan menyayangi sang ayah meski sudah tak lagi serumah dengan ibu kandungnya. Tegar Septian tiada henti bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena ridho Allah, Tegar berhasil keluar dari kehidupan jalanan dan menjadi seorang artis ternama. Namun demikian, masih ada satu hal yang mengganjal di lubuk hatinya. Ayah kandungnya, Aris, hingga saat ini masih tetap menjalani profesi lamanya sebagai pengamen. Aris memang tidak tinggal lagi bersama Ratna, ibunda Tegar, karena keduanya telah berpisah tahun 2009 lalu saat Tegar berusia 8 tahun. Beberapa waktu lalu, Tegar sempat bertemu dengan sang ayah. Setelah merampungkan rekaman single religinya di Bandung, Tegar pun bergegas menuju Indramayu untuk mengisi sebuah acara. Di tengah jalan, Tegar bertemu dengan Aris. Selamat pagi pemirsa. Sekarang Tegar mau ke Indramayu. Kamu. Tadi kan barusan Tegar ditelepon sama bapak kandung. Nah, pengen ketemu. Sekarang mau ketemu yuk. Oh itu. Assalamualaikum. Oh, ini kita deh. Oke. Ih, Bapak. Kalian benar loh, Pak. Tegar dari sono ke sini. Nih kemarin Bapak mau ke mana itu, ke Lembang. Cuma kakinya lagi sakit, mau janji. Oh, ya udah. Ini Bapak kandung Tegar ya? Tapi masih ngamen. Biarin aja, penting Tegar sukses. Bapak udah senang, bangga banget. Men. Tak terbayang betapa bangganya Aris. Ia bahkan tak pernah bermimpi putranya bakal sukses di panggung hiburan. Senang banget lah, bangga banget. Bangga, senang banget lah pokoknya. Gak bisa diomongin, senang banget. Mudah-mudahan bisa jadi artis besar. Men. Bisa go internasional. Men. Pesannya banyak belajar, latihan, jangan suka main mulu. Men. Nurut sama orang tua, sama mama ya nurut. Bapak jangan ngamen lagi. Iya, nanti nggak ngamen. Ya, terus nanti ya Tegar mesin-mesinin buat di rumah. Semoga cepat sukses. Bapak juga sehat. Nih. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, Tegar tiba di Indramayu. Di sini Tegar diundang mengisi acara di sebuah pondok pesantren tempat Tegar dulu menimba ilmu. Bapak bisa. Ini
Ini pesantrennya Tegar dulu. Ya bisa sekarang Tegar mau ke Kiai Tegar.